warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Rita dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Naila Kelsiar Marina dari kelas 9D. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dari awal masuknya Jepang hingga detik-detik proklamasi kemerdekaan. Yuk disimak pembahasannya. Kisah ini berawal pada tahun 1940-an, pada saat Perang Dunia II sedang memuncak. Pada waktu itu, Jepang tergabung dalam blok poros atau Aksis bersama Nazi Jerman dan Italia. Kenapa sih Jepang ikut perang? Karena ambisi mereka yang ingin menguasai wilayah Asia melalui propaganda Persemakmuran Asia Timur Raya. Mereka juga mempunyai semboyan yang terkenal, yaitu Hakko Ichiu, yang berarti menguasai dunia di bawah satu atap Kekaisaran Jepang. Nah, perang wilayah Asia Pasifik sendiri dimulai pada saat Jepang secara mengejutkannya melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Penyerangan ini bertujuan untuk melumpuhkan kekuatan sekutu di Pasifik. Setelah berhasil, Jepang pun melanjutkan ekspedisinya untuk menguasai negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Jepang pertama kali mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Yang bertujuan untuk 1. Menguasai bahan mentah seperti minyak bumi yang kemudian digunakan untuk industri militernya. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga manusia Indonesia untuk melawan sekutu. Dan yang ketiga, Indonesia ingin dijadikan pangkalan militer wilayah Pasifik. Kedatangan Jepang ini disambut hangat dan antusias oleh rakyat Indonesia. Hal ini terjadi tentu karena adanya upaya yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Jepang datang dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia dan berjanji akan membebaskan Indonesia dari jajahan Belanda. Hal inilah yang membuat banyak rakyat bergembira atas kedatangan Jepang karena berpikir bahwa kedatangan Jepang ini benar-benar sebagai pembebas dari penjajahan Belanda. Namun, di balik sambutan hangat dan janji-janji manis sebagai pembebas, Jepang sebenarnya bergerak cepat secara militer. Tepat pada 1 Maret 1942, Jepang melancarkan penyerangan puncak dengan mendaratkan pasukannya secara serentak di 3 titik di Pulau Jawa, yaitu Banten, Indramayu, dan Kragan. Hanya dalam hitungan hari, Jepang mampu melumpuhkan kota-kota besar dan merebut pangkalan udara penting. Karena posisi yang sudah terhimpit dan tidak bisa melawan lagi, akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui perjanjian kapitulasi Kalijati di Subang pada 8 Maret 1942. Pada peristiwa yang bersejarah ini, Belanda diwakilkan oleh Letnan Terpoten dan Jepang diwakilkan oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Sejak saat itulah, kekuasaan atas Indonesia resmi berpindah sepenuhnya ke tangan Jepang. Setelah Belanda resmi menyatakan kekalahannya, Jepang pun tidak membuang waktu untuk segera memperkuat kedudukannya. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang mendirikan gerakan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Namun sayangnya, janji-janji manis yang terdapat dalam gerakan 3A ini hanyalah kedok untuk menutupi niat asli mereka, yaitu mengeksploitasi sumber daya manusia Indonesia.
Jepang pun mulai menerapkan sistem romusa, di mana rakyat dipaksa bekerja tanpa mendapatkan upah dan tidak mendapatkan makanan yang layak demi kepentingan perang Jepang. Penderitaan rakyat juga semakin memuncak karena mereka harus memberikan hasil tani mereka karena diambil secara paksa. Penderitaan rakyat juga semakin lengkap karena adanya Jugun Yanfu, di mana banyak perempuan Indonesia yang dipaksa untuk menjadi budak nafsu tentara Jepang. Karena penderitaan rakyat ini dan rakyat juga sudah tidak percaya lagi terhadap Jepang, Jepang pun menjadi panik. Jepang menghentikan gerakan 3A dan menggantinya dengan mendirikan organisasi Putra, Pusat Tenaga Rakyat, pada 16 April 1943. Organisasi ini meliputi tokoh-tokoh nasional yang terhormat yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Haji Mas Mansur. Melalui Putra, Jepang berharap dapat membangun kedekatan secara emosional dengan rakyat Indonesia. Tokoh-tokoh ini diandalkan untuk dapat menyampaikan propaganda Jepang secara halus dan membangkitkan semangat kerja demi mendukung upaya perang Jepang. Namun yang tidak disadari oleh Jepang adalah tokoh-tokoh ini memiliki agenda tersembunyi. Mereka memanfaatkan posisi ini untuk memperkuat semangat nasionalisme dan menyebarkan gagasan-gagasan kemerdekaan. Namun, lama-kelamaan Jepang menyadari bahwa organisasi ini lebih menguntungkan pihak Indonesia. Jepang pun membubarkan organisasi Putra dan menggantinya dengan organisasi Jawa Hakokai pada tahun 1944 yang kontrolnya lebih kuat karena di bawah pengawasan militer Jepang. Selain itu juga Jepang mendirikan organisasi militer dan semi-militer lainnya untuk membantu pertahanan mereka seperti Seinendan, Keibodan, Heiho, dan juga PETA. Selain mempersiapkan kekuatan militer, Jepang yang semakin terdesak pada Perang Pasifik akhirnya menjanjikan kemerdekaan demi menjaga dukungan rakyat. Sebagai buktinya dibentuklah BPUPKI pada 29 April 1945 untuk merumuskan dasar negara dan dilanjutkan dengan PPKI pada 7 Agustus 1945. Namun, di tengah upaya Jepang yang mengumpulkan kekuatan rakyat Indonesia, kedudukan Jepang di Perang Dunia II semakin terdesak. Puncaknya terjadi pada Agustus 1945, pada saat Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di dua kota utama di Jepang, yaitu di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus. Ledakan dahsyat ini melumpuhkan Jepang seketika. Jepang yang sudah tidak berdaya pun menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Karena hal inilah, maka terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power yang kemudian dimanfaatkan oleh para pejuang bangsa Indonesia untuk menyiapkan kemerdekaan. Pada saat menyiapkan kemerdekaan, terjadilah perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua tentang waktu pelaksanaannya. Untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang, golongan muda pun membawa mereka ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Di sana, mereka memaksa agar proklamasi segera dilaksanakan secara mandiri tanpa harus menunggu janji dari Jepang. Setelah mencapai kesepakatan di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta pun kembali ke Jakarta menuju rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Di sana, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan kalimat per kalimat dan yang kemudian diketik oleh Sayuti Melik.
Puncaknya terjadi pada 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Dengan dikibarkannya bendera merah putih dan kumandang lagu Indonesia Raya, Indonesia pun secara resmi mengakui diri sebagai bangsa yang merdeka. Jadi akhirnya perjuangan para pahlawan Indonesia terbayarkan, dan ini adalah saatnya kita untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itulah penjelasan singkat dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dan juga dapat semakin menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!